Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita di kitab Siyam. Pada kitab ini sebelumnya kita sudah membaca hukum-hukum puasa, kemudian syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Dan yang sekarang kita akan melanjutkan tentang rukun-rukun puasa. Di sini penulis hafizahullah mengatakan arkanus shaumi itsnan. Rukun puasa ada dua. Ar-ruknul awwal an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat, sawaun akana fardhan am naflan. Baik dia puasa itu sebagai puasa yang wajib ataukah puasa sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung atau sesuai dengan niatnya. Artinya sah tidaknya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin. Dan niat ini wajib dilakukan di setiap hari. Ya, setiap hari puasa, setiap hari ya, diwajibkan untuk puasa. Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan antara niat puasa yang wajib dan niat puasa sunnah. Yang pertama, niat puasa wajib yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyit. Waktu niatnya mulai dari terbenamnya matahari, ya, masuknya waktu maghrib, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, fayajibut tabyit, dan wajib dilakukan di malam hari. Adapun niat puasa sunnah yadkhulu waqtuha min ghurubis syams. Waktu masuknya niat itu dari ghurubis syams, tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, wa yastamirru ila zawal, dan berlangsung hingga az-zawal, sampai tergelincirnya matahari di esok harinya. Fala yajibut tabyit. Ya, ini tidak wajib dilakukan di malam hari. Yang kedua, perbedaan yang kedua, yajibut ta'yin ka Ramadan au kafarah au nadhr au qada. Sini wajib menentukan puasa, ya, yang dilakukan seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah. Jadi dalam niatnya itu dia tentukan dia mau puasa besok, mau puasa Ramadan, atau dia mau puasa kafarah, atau dia mau puasa nazar, atau qada, atau dia mau puasa
qadha. Adapun untuk puasa sunnah, la yajibut ta'yin, ya, tidak wajib menentukan puasa. Di sini puasa sunnah la yajibut ta'yin illa in kana as-shaumu muaqqatan, kecuali jika puasa yang dia ingin berpuasa pada hari itu, ya, muaqqatan, berkaitan dengan waktu tertentu, kayaumi Arafah 'ala al-mu'tamad, seperti puasa hari Arafah, ya, sebagaimana dalam pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk puasa wajib niatnya la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Ya, la yajuz, tidak boleh, an yajma'a baina shaumi fardhain, tidak boleh mengumpulkan dua puasa wajib fi yaumin wahid, ya, pada satu hari. Nah, ini untuk puasa wajib. Adapun untuk niat puasa sunnah, yajuzul jam'u, ya, boleh menggabungkan baina shaumi naflain, baina shaumi naflain, dia dua puasa sunnah, ya, fa aksar, dan juga boleh lebih dari dua, biniyatin wahidah, dengan satu niat saja. Ya, misalnya puasa hari Senin misalnya, yang bertepatan pada pertengahan bulan, pada hari ayyamul bid, nah, dia boleh menggabungkan kedua puasa sunnah tersebut dengan satu niat. Tapi puasa wajib ini tidak boleh menggabungkan dua puasa wajib pada satu hari. Kemudian ini perbedaan niat antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian penulis melanjutkan, wa yasihhu an yanwiya fi shaumin nafl, dan boleh dia meniatkan shaumin nafl, puasa sunnah, ba'da tulu'il fajar, setelah terbitnya fajar, walakin bisyartain, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal, ya, niatnya itu dilakukan qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari di siang hari. Maksudnya dukhuli waqti zuhri, sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Yang kedua, syarat yang kedua, dia belum mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dia berniat. Nah, ini dua syarat yang disebutkan pada puasa sunnah, pada niat puasa sunnah, boleh meniatkan setelah terbitnya fajar dengan dua syarat tadi. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Safwatiz Zubad, wa syartu nafli niyatun lis-shaumi qabla zawaliha li kulli yaumi. Dan syarat puasa nafilah atau puasa sunnah, niyatun lis-shaum, niat
untuk puasa qabla zawaliha, ya, sebelum masuk waktu zuhur, likulli yaumin, di setiap hari. Wa in yakun fardan syaratna niyatah. Apabila puasa itu adalah puasa wajib, maka syaratna niyatah, kita wajib persyaratkan niatnya qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Jadi dia niat puasa itu sudah ditentukan pada malam harinya, ya. Uyyinat min lailihi mubayyatah, ya, pada malam harinya. Akmalun niyyah. Adapun niat yang sempurna, an yatalaffadha mustahdiran biqalbihi, ya, dia melafazkan niatnya dengan menghadirkan hatinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, niat puasa Ramadan, ya, untuk sempurnanya niat ini, ya, disunnahkan untuk mengucapkannya talaffuz, an yatalaffadha mustahdiran biqalbihi, ya, dia melafazkannya dan hatinya hadir saat itu dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, ya, karena Allah Ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan permasalahan tentang puasa. Mas'alah fi ayyi suratin yasihhu saumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirat qabla niyyah. Ya. Dalam bentuk bagaimanakah puasa sunnah itu dapat dilaksanakan dengan niat yang dilakukan setelah fajar sebelum meskipun sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Gambarannya, idza kana min 'adatihi an yasuma yawman muayyanan kal itsnaini aw arafah. Jika, ya, sudah kebiasaannya, ya, dia sudah terbiasa untuk dia berpuasa pada hari tertentu seperti puasa hari Senin atau puasa Arafah. Kemudian fanasiya dzalikal yaum, dan dia lupa, ya, kalau dia hari itu, kalau hari itu misalnya hari Senin, dia sudah terbiasa, tapi satu waktu dia lupa kalau hari itu adalah hari Senin, dan dia lupa, wa aftara, dan dia sudah makan, wa ba'da dzalika tadzakkar annahu yaumul Itsnin aw Arafah. Setelah itu dia ingat bahwa hari itu adalah hari Senin atau hari Arafah, fayasihhu an yanwi as-shauma, maka sah ketika saat itu dia meniatkan puasa bisyart, dengan syarat an yakuna qabla az-zawal, dengan syarat niat itu sebelum masuk waktu
waktu zuhur. Ar-ruknus tsani, adapun rukun yang kedua, tarkul mufattir, ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur, ya, dalam keadaan ingat atas kemauan sendiri, ya, bukan karena ketidaktahuan, ya. Dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur, bukan karena ketidaktahuan yang dianggap uzur. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan, maka puasanya tidak batal ketika dia berbuka karena lupa atau dipaksa. Au kana jahilan ma'dzuran bijahli, ataukah dia berbuka karena ketidaktahuan, di mana ketidaktahuannya ini, ya, dianggap sebagai uzur. Kemudian penulis melanjutkan bahwa al-jahilu al-ma'dzur, ya, orang yang bodoh atau orang yang jahil atau yang tidak tahu, di mana ketidaktahuannya ini, ya, diuzurkan, huwa wahidun min isnain, ya, salah satu di antara dua sebab ini. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama, jadi dia seorang muslim tapi hidupnya jauh dari ulama. Hidupnya jauh dari ulama maksudnya tempat tinggalnya, ya, bisa jadi dia di pedalaman, tidak ada ulama atau ustadz yang mengajarkannya. Dan atas dasar kejahilan itu, maka ketika dia berbuka sebab jahil akan perkara itu yang membatalkan puasa, maka ini tidak dianggap puasanya batal. Yang pertama. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam, ya, baru-baru masuk Islam. Ya, baru-baru masuk Islam, ya, tentunya banyak hal yang belum diketahui, apalagi tentang masalah misalnya pembatal-pembatal puasa, ya. Mungkin ya banyak di antara orang-orang yang baru masuk Islam, ya, banyak yang dia tidak ketahui dalam hal ini. Maka ketidaktahuannya akan pembatal-pembatal puasa atau sebagian pembatal puasa ketika dia lakukan karena ketidaktahuan, maka ketidaktahuannya ini dianggap sebagai uzur dan dimaafkan, dan puasanya tetap sah. Ya, demikian pembahasan kita untuk kali ini tentang rukun puasa. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.